Apa itu Pancasila? Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Pancasila, sebuah nama yang tak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Ia adalah fondasi yang menopang arah dan tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Lahir pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat sebagai BPUPKI. Pancasila merupakan buah gagasan luhur Insinyur Soekarno yang dalam pidatonya kala itu mengusulkan dasar negara bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Gagasan tersebut diterima dengan semangat persatuan dan hingga kini Pancasila menjadi dasar negara yang mempersatukan keberagaman dalam satu cita-cita kebangsaan. Sejak duduk di bangku SD hingga menyelesaikan sekolah di tingkat SMA, kita tumbuh bersama Pancasila. Dalam kurun waktu 12 tahun, setidaknya ada sekitar 480 kali upacara bendera di hari Senin kita laksanakan, di mana Pancasila dibacakan bersama-sama di halaman sekolah. Di luar itu, selama 12 tahun pula, kita mempelajarinya melalui buku teks, diskusi kelas, dan menyelesaikan soal-soal ujian. Begitu seringnya Pancasila hadir dalam keseharian pendidikan, hingga sulit untuk tidak mengingatnya sebagai bagian dari fondasi yang menemani tumbuhnya generasi muda bangsa. Meski begitu, ada kenyataan yang cukup miris untuk kita dengar. Hingga hari ini, masih ada anak-anak, bahkan orang dewasa, yang tidak dapat menyebutkan kelima sila Pancasila dengan lengkap. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Indonesia. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Dalam kebijaksanaan. Beragam faktor bisa menjadi penyebabnya, seperti kurangnya penanaman nilai, pembelajaran yang hanya bersifat hafalan, atau sekedar rutinitas tanpa pemaknaan. Namun terlepas dari segala tantangan itu, Pancasila tetaplah dasar negara, yang keberadaannya begitu kuat, begitu sering digaungkan, hingga rasanya mustahil untuk benar-benar melupakannya. Ia tidak hanya hidup dalam teks, tetapi juga dalam simbol-simbol kenegaraan, dalam upacara, dan dalam setiap pembukaan konstitusi yang mengawali setiap aturan tertinggi negeri ini. Selamat datang di video ini. Selamat datang di Excel. Dalam video ini, kami ingin membawa kalian untuk lebih mengenal dengan Pancasila. Lebih tepatnya, dalam kesempatan ini, kami akan memperkenalkan kalian semua mengenai filosofi Pancasila. Ideologi Pancasila membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia. Anchor CNN Indonesia Reinhard Sirait punya penjelasan seputar Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipahami dan juga diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama generasi muda masa kini. Kapan istilah negara berideologi? Bung Karno nggak pernah menyebut ideologi Pancasila, dia sebut filosofis Grondslag. Dasar filosofi, bukan ideologi. Apa sebenarnya Pancasila itu? Apakah dia adalah sebuah ideologi atau sebenarnya dia adalah sebuah filosofi? Well, walaupun disebutkan dalam buku pelajaran kita di sekolah bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi, tetapi bagi kami, Pancasila adalah sebuah filosofi dan bukan ideologi. Mengapa demikian? Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu ideologi sebenarnya. Nah, ideologi sendiri berasal dari dua kata Yunani, yakni idea dan logos. Idea dapat berarti gagasan atau cita-cita, sedangkan logos dapat berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan kumpulan ide, nilai, keyakinan, ataupun cita-cita yang membentuk cara seseorang, kelompok, dan masyarakat untuk memahami dunia dan menentukan bagaimana mereka harus bertindak di dalamnya. Nah, cara berpikir ideologis itu seperti ini. Pertama, memiliki keyakinan dasar dulu, lalu melihat dunia dari keyakinan itu. Artinya, dia tidak melihat dunia apa adanya, tapi melihatnya melalui filter yang ada. Yang kedua, mengutamakan prinsip atau cita-cita tertentu, lalu menilai segala sesuatu berdasarkan apakah itu sesuai atau bertentangan dengan prinsip kita. Yang ketiga, berpikir dalam arah dan tindakan. Tidak hanya memahami dunia, tapi juga bagaimana seharusnya dunia diubah supaya sesuai dengan ide kita. Nah, hal inilah yang akhirnya menjadi dasar kami untuk mengatakan bahwa Pancasila bukan merupakan sebuah ideologi.
Kita bahas dari poin pertama. Jika Pancasila adalah sebuah ideologi, maka semua orang harus berkeyakinan atas Pancasila. Bukankah begitu? Artinya, ia akan mengikuti setiap sila yang ada dalam Pancasila. Namun pada kenyataannya, masyarakat di Indonesia pun tidak mengikuti sepenuhnya tafsir pada Pancasila itu sendiri. Seperti dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada loh orang Indonesia yang tidak beragama atau berkeyakinan. Dan dalam konstitusi kita juga mengatakan bahwa agama adalah hak warga negara, bukan kewajiban warga negara. Seperti pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Lalu dalam pasal 28E ayat 2-nya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Lalu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kesimpulannya, poin pertama dan poin kedua sudah tidak sesuai dengan Pancasila. Bagaimana dengan poin ketiga? Jelas itu juga sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila sendiri tidak pernah memaksakan untuk menciptakan dunia sesuai dengan sila-sila yang terkandung di dalamnya. Dan alasan terakhir kami tidak menganggap Pancasila adalah ideologi, karena memang dalam konstitusi kita saja tidak ada menyebutkan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi. Jika kita membahas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat, kita akan menemukan bagian penting yang sering digaungkan sejumlah orang sebagai bukti bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi. Nah, banyak orang beranggapan bahwa karena Pancasila termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum tertinggi di negara ini, maka secara otomatis Pancasila juga harus dipatuhi layaknya ketentuan konstitusi. Namun pemahaman itu sebenarnya perlu dikaji ulang. Undang-Undang Dasar memang merupakan dasar hukum yang mengikat dan harus ditaati, tetapi Pancasila yang termuat di dalamnya tidak otomatis menjelma menjadi sebuah norma hukum yang operasional dan sangsional. Pencantuman Pancasila dalam pembukaan memberi bobot simbolik dan historis yang kuat, tetapi tidak serta-merta berarti setiap sila harus ditaati dengan dasar hukum yang sama seperti pasal-pasal konstitusi. Setelah melewati ranah ideologi yang bertentangan dengan pandangan kami karena merasa bahwa Pancasila adalah filosofi, maka kini kami akan memberikan pandangan filosofis itu mengenai Pancasila. Pandangan ini berasal dari pidato-pidato Bung Karno yang kami baca lewat buku berjudul Filsafat Pancasila menurut Bung Karno, yang kalian bisa beli di toko online. Ini bukan promosi, kami hanya memberikan informasi jika kalian ingin menambahkan pengetahuan kalian dan juga ingin membaca pidato Bung Karno. Dalam buku tersebut memberikan kita beberapa pidato Bung Karno dalam memberikan kursus-kursus seputar Pancasila yang dilaksanakan di Istana Negara. Pertama kali dilakukan pada 5 Juli 1958 dalam membahas ketuhanan, hingga 3 September 1958 dalam membahas keadilan sosial dalam Pancasila. Kursus-kursus ini juga ia lakukan untuk memperingati Pancasila. Dalam kursus-kursusnya tersebut, Soekarno selalu menjelaskan asal-muasal ia akhirnya membawa kelima sila tersebut. Dan dalam memberikan penjelasan, Soekarno sering sekali memberikan penjelasan yang bersifat reflektif. Jadi, beliau mengaku sebelum membawa usulan dasar negara, Bung Karno mempelajari terlebih dahulu mengenai kehidupan-kehidupan leluhur kita. Ia menggali pikiran-pikiran bangsa ini, mulai dari era pra-Hindu. Selain itu, Bung Karno juga mempelajari sejarah kondisi sosial masyarakat di dunia, terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Ia mengamati bagaimana kapitalisme dan imperialisme melahirkan ketimpangan dan menindas banyak bangsa dan golongan rakyat kecil. Ia membawa contoh-contoh sejarah perlawanan rakyat terhadap penindasan tersebut, seperti perjuangan bangsa India melawan penjajahan Inggris. Tak hanya itu, ia juga menyoroti revolusi Perancis sebagai momen penting dalam sejarah dunia. Dalam revolusi tersebut terjadi pertentangan tajam antara kaum proletar melawan kaum kapitalisme. Peristiwa tersebut menjadi simbol dari perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak adil dan lahirnya kesadaran akan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Semua itu menjadi bahan renungan Bung Karno dalam merumuskan dasar negara, bahwa kemerdekaan harus dibangun dari perjuangan melawan ketidakadilan, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Dalam pidatonya mengenai ketuhanan, ia memberikan penjelasan terhadap proses bertuhannya manusia yang diklasifikasikannya menjadi 5 fase kehidupan manusia.
Hal tersebut jugalah yang akhirnya menjadi dasar pemikiran dalam membawa ketuhanan yang Maha Esa dalam sila Pancasila. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bung Karno memiliki alasan yang reflektif dalam kelima silanya, karena ia sendiri menemukannya dari hasil refleksi panjang. Beliau memulai proses perenungannya jauh ke belakang, ke masa Prahindu, sebuah masa di mana manusia Nusantara hidup dalam hubungan yang organik dengan alam, komunitas, dan kepercayaannya. Ia menyelami pola hidup masyarakat, adat mereka, bagaimana mereka menyembah Tuhan, hidup bergotong royong, bermusyawarah, menjunjung rasa kemanusiaan, dan memperjuangkan keadilan sosial dalam struktur hidup sederhana mereka. Apakah Pancasila adalah sebuah filsafat? Jawabannya ya, karena ia memenuhi semua kriteria dasar dari suatu filsafat. Nah, apa itu filsafat? Filsafat sendiri dapat diartikan sebagai refleksi kritis. Salah satu tokoh filsafat terkenal bernama Plato yang menjadi salah satu pelopor kata filsafat di zaman Yunani kuno, mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran asli. Namun pada intinya, filsafat atau filosofi adalah pemikiran reflektif, yakni pemikiran yang berpikir secara mendalam, simpelnya begitu. Pancasila sebagai filsafat menawarkan sintetis, bukan dikotomi. Ia tidak memaksakan absolutisme kebenaran satu kelompok atas lainnya, melainkan menyatukan keberagaman melalui nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Inilah yang membedakannya dari ideologi-ideologi barat yang sering bersifat eksklusif dan dogmatis seperti ideologi komunisme. Bung Karno menyebut bahwa kelima sila Pancasila adalah filosofis Grundzlag, asas filsafat yang menjadi dasar berdirinya negara. Dalam banyak pidatonya, ia mengulang bahwa Pancasila bukan hanya landasan negara, tetapi juga pandangan hidup bangsa dan sumber inspirasi moral. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah sebuah filsafat dan bukan ideologi. Ia adalah kristalisasi nilai-nilai yang lahir dari perenungan panjang, refleksi terhadap sejarah dan budaya, serta pergulatan Bung Karno dalam memahami jiwa bangsa Indonesia. Dalam bentuk filsafat ini, Pancasila menjadi kompas etis yang menuntun rakyat agar tidak kehilangan arah dalam menjalani kemerdekaannya. Dan begitulah teman-teman perjalanan pemikiran kita hari ini. Dari ruang sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 hingga refleksi mendalam Bung Karno tentang akar kehidupan Nusantara Prahindu. Dari konsep ideologi yang sistematis dan dogmatis hingga filosofi yang hidup dan bernafas dalam keseharian rakyat. Pancasila bukan sekedar 5 butir kalimat yang diucap setiap hari Senin, tetapi adalah hasil perenungan panjang seorang putra bangsa yang lahir dari dialog-dialog antara sejarah, budaya, dan nurani kolektif rakyat Indonesia. Kita telah melihat bagaimana Pancasila tidak memaksa untuk ditaati secara legalistik, melainkan mengajak untuk direnungkan secara moral. Ia tidak hadir sebagai aturan kaku, tetapi sebagai kompas batin. Dan karena itulah Pancasila dalam pandangan kami lebih layak disebut sebagai filsafat ketimbang ideologi. Ia tidak mengikat melalui sanksi, tetapi mengilhami melalui makna. Mari kita renungkan sejauh mana kita benar-benar hidup dalam nilai-nilai itu. Sejauh mana kita menghidupi kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial, dan kesadaran akan yang ilahi dalam tindakan nyata kita. Jangan-jangan Pancasila selama ini hanya kita hafal, tapi belum kita pahami. Hanya kita ucap, tapi belum kita hidupi. Semoga video ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan baru, tetapi menjadi pemantik bagi kita semua untuk menggali lebih dalam. Bukan hanya tentang apa itu Pancasila, tetapi bagaimana Pancasila menjawab pertanyaan besar tentang siapa kita sebagai bangsa. Di tengah arus zaman yang kian memuja individualisme dan di tengah polarisasi yang meretakkan persatuan, Pancasila hadir bukan sebagai dokumen masa lalu, melainkan sebagai jembatan nilai yang menyatukan keragaman, mengingatkan kita akan pentingnya gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Inilah saatnya kita bertanya bukan hanya apa itu Pancasila, tetapi bagaimana Pancasila hidup dalam diri kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya, memberi komentar, atau bahkan mendebatnya. Karena dari ruang diskusi yang jujur dan terbuka, pemahaman itu juga akan terus tumbuh di kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berpikir dan tetaplah merdeka.
Salam dari kami, Excel ID.